Baik, sekali lagi judul kuliah pada pagi hari ini adalah tekanan pada kedalaman suatu fluida. Nah, kita lihat contohnya ada fluida yang terdapat pada suatu wadah atau kontainer, di mana fluida ini memiliki gaya berat, yaitu dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi. Sebagaimana kita ketahui, setiap benda, baik itu cair, padat, maupun gas, itu memiliki gaya berat yang merupakan perkalian atau hasil kali massa dan gravitasi. Nah, kemudian karena ini dia merupakan fluida yang juga di situ memiliki volume, volumenya sendiri itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, ini bentuknya adalah bentuk eh, silinder ya. Ya, jadi volumenya adalah alas dikali tinggi. Alasnya itu adalah A, seperti ditunjukkan pada gambar. Ini ya, ini alas atas, ini alas bawah. Kemudian tingginya adalah H. Sehingga volumenya adalah alas dikali dengan tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menentukan tekanan atau pressure, kita sebelumnya sudah mempelajari bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi dengan volume, alas ya. Jadi gaya itu, nah, tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, untuk gayanya sendiri kita ketahui ini gaya yang bekerja adalah gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian luas penampangnya adalah ini A. Ya. Nah, karena gayanya itu adalah gaya berat, maka tekanan itu rumusnya menjadi yang awalnya P sama dengan F dibagi A. Nah, F-nya diganti dengan M kali G. Ya, jadi P P sama dengan M kali G dibagi dengan A. Ya. Atau gaya berat dibagi dengan luas penampang. Nah, M-nya sendiri kita ketahui dari rumus massa jenis atau densitas ya, atau kerapatan suatu benda, bahwa M itu sama dengan rho dikali dengan P, atau atau rho-nya sendiri adalah M per P. Nah, kalau M-nya sendiri berarti rho dikali P. Nah, kalau kemudian P-nya sendiri kita ketahui adalah volume. Ya. Volumenya sendiri adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, sehingga ketika V-nya dimasukkan ke eh, ketika eh, A dikali alas kali tinggi dimasukkan ke dalam V, jadinya M-nya sama dengan rho dikali A dikali H. Nah, kemudian M-nya sendiri itu dimasukkan ke rumus yang di atas ini. Jadinya rho dikali A dikali H. Ya, jadi yang M yang di sini diganti dengan yang ini. Kemudian dikalikan dengan G dibagi dengan A. Nah, karena di sini ada A, di atasnya ada A, di bawahnya ada A, berarti bisa dicoret. Dicoret sehingga rumusnya menjadi P sama dengan rho GH. Nah, jadi sini kita ketahui bahwa tekanan atau pressure untuk kedalaman suatu fluida itu bergantung pada nilai massa jenisnya, kemudian tergantung pada gravitasi, dan tergantung pada ketinggian. Artinya apa? Eh, Massa jenis, gravitasi, dan ketinggian itu sebanding dengan tekanan. Jadi semakin besar rho-nya, semakin besar massa jenisnya, semakin besar gravitasinya, semakin besar ketinggiannya,
maka otomatis pressure-nya juga atau tekanannya juga makin besar. Gitu ya. Jadi kita pahami bahwa ketika suatu benda itu berada pada suatu kedalaman, ya, makin ke bawah berarti kan hanya kan makin tinggi. Jadi makin dalam kita menyelam misalnya gitu ya, kita berada pada kedalaman suatu benda, maka makin besar tekanan yang kita dapatkan gitu. Makanya kita nggak bisa menyelam terlalu dalam ya kalau tidak punya alat-alat yang alat-alat bantu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya tentang bendungan ya yang mungkin sebelumnya juga kita sudah pernah bahas dan juga sudah pernah mengerjakan contoh soalnya. Jadi kalau suatu bendungan memiliki lebar 500 meter dan kedalaman 40 meter, berapa tekanan rata-rata pada bendungan akibat air? Yang B-nya hitung gaya yang diberikan terhadap bendungan dan bandingkan dengan berat air bendungan sebelumnya. Ya, jadi untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang sebelumnya, tekanan sama dengan massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian atau rho GH. Nah, kemudian kita masukkan angkanya di sini 40 meter. Kenapa 40 meter? Karena ini rata-rata ya. Rata-rata berarti dibagi 2. Jadi 80 dibagi 2 jadi 40 meter. Kemudian karena ini eh, kita oh ya, ini massa jenis air itu adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ya, maka kita masukkan di sini eh, massa jenis air ya. Jadi yang ini adalah ketinggian, ini massa jenis air, ini adalah gravitasi. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini eh, hingga di sini diperoleh nilainya adalah 392 kilopascal. Ya, jadi satuannya juga kita lihat di sini adalah Newton per meter kubik. Ya. Dari mana Newton per meter kubik? Ya, dari sini ya. Jadi Newton itu adalah massa dikali percepatan. Jadi massa itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, kemudian sini ada M, sini ada M pangkat 3. Jadi M-nya dicoret 1 ya. Sehingga di sini jadi M kuadrat. Newton per meter kuadrat. Itu untuk yang A. Kemudian ketika ditanya berapa gaya yang diberikan, maka kita kembali ke rumus pressure tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Kita ketahui di sini kalau P sama dengan F per A, maka F-nya sendiri adalah P dikali A. Jadi kita masukkan nilainya ya ketika kita sudah tahu berapa pressure-nya, maka kita kalikan dengan luas penampangnya. Sorry. Oke, selanjutnya adalah tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer di permukaan laut itu rata-rata 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sering juga disebut dengan setara 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer itu asalnya adalah dari sama ya. Jadi tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi kalau kita buat ini luas penampangnya 1 meter buncir sangkar atau 1 meter persegi. Kemudian gaya dari udara atau
gaya berat udara ya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi kalau 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton dibagi dengan 1 ya hasilnya kan tetap ya. Nah, jadi tekanan atmosfer itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau setara dengan 1 atmosfer. Nah, langsung saja kita lihat ini contohnya. Hitung massa jenis atau kerapatan dari rata-rata atmosfer pada ketinggian 120 km. Bandingkan kepadatan ini dengan udara pada permukaan laut. Jadi kita ingin tahu kalau di ketinggian 120 km di atas permukaan laut itu massa jenisnya berapa? Apakah lebih besar atau lebih kecil massa jenisnya? Kalau misalnya dia lebih besar berarti lebih rapat itu udara yang ada di ketinggian 120 meter. Sedangkan kalau dia lebih kecil berarti dia lebih kecil berarti itu udaranya makin sedikit. Oke, nah untuk menyelesaikannya kita juga gunakan rumus P sama dengan rho GH. Nah, di sini karena yang ditanya adalah massa jenis, maka rumusnya diubah menjadi rho sama dengan P dibagi dengan GH. Nah, kita masukkan nilainya. Kita ketahui tadi untuk tekanan udara itu dianggap sama ya 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dibagi dengan ketinggiannya ya. Ketinggiannya adalah 120 kali 10 pangkat 3 meter karena ini 120 km ya. Dikali dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini ditulis 9,80 meter per meter kuadrat. Ini dianggap gravitasinya sama. Nah, sehingga di sini didapat nilainya adalah 8,59 kali 10 pangkat minus 2 kg per meter kubik. Kemudian kalau kita bandingkan ya, hasil ini adalah kerapatan udara rata antara permukaan bumi dan bagian atas atmosfer bumi dengan ketinggian 120 km. Apabila dibandingkan dengan kepadatan udara di permukaan laut, ya, itu adalah 1,29 kg per meter kubik. Maka nilainya sekitar 15 kali dari nilai rata-rata. Artinya apa? Artinya untuk ketinggian 120 km itu nilainya lebih kecil dibanding dengan udara yang terdapat di permukaan laut atau permukaan bumi. Ya, artinya massa jenisnya lebih kecil ya, karena di sini minus 2. Nah, di sini kan nggak ada minusnya ya. Di 1,29 berarti kalau di sini 0,00859. Nah, kalau di permukaan bumi adalah 1,29 kg per meter kubik. Makanya kalau dihitung sekitar 15 kalinya dari nilai rata-rata yang ada di permukaan bumi. Nah, sehingga apa? Udara yang ada di ketinggian ini itu sangat kompresibel. Kompresibel itu artinya dia itu eh, sangat renggang lah gitu ya. Bisa bisa dikompres gitu. Jadi kita juga bisa menyebutkan bahwa densitasnya memiliki nilai tertinggi di permukaan bumi dan menurun cepat dengan cepat pada ketinggian tertentu. Jadi kenapa ini nilai tertinggi? Karena di permukaan bumi itu H-nya itu paling kecil ya. Jadi ketika H-nya paling kecil, maka rho-nya paling besar ya kira-kira gitu.